tidak. Apa yang Anda lakukan ke senior Anda ketika Anda masih junior, nanti Anda pun akan mengalaminya di saat Anda sudah jadi peternak senior. Bahkan sesuatu yang tidak Anda lakukan pun kadang dilakukan oleh junior-junior kita ketika kita sudah senior. Itu wajar dan itu umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Hanawi. Oke, kali ini kita mau membahas tentang tahapan dalam ternak perkutut ya. Tentunya di sini kita ternak benar-benar untuk penghasilan ya, ternak benar-benar untuk menduplang ekonomi keluarga. Kalau sekedar ternak ya skip aja ya, karena ini tidak akan berlaku untuk Anda. Oke, yang pertama adalah asal produksi. Ya, tentunya bagaimana perkutut itu mencetak indukan produksi, bagaimana semuanya sudah saya share dalam channel ini ya. Salah satunya adalah untuk pemula harus punya indukan. Ini syarat mutlak bagi saya. Karena dengan adanya contoh satu indukan, Anda bisa mempelajari semua proses dalam peternakan. Misalnya jantan dan betina, ada contohnya itu. Nanti perkututnya kalau macet solusinya gimana, dengan indukan ini semuanya akan teratasi, asal kuncinya satu, Anda telaten dan terus mau belajar. Itu saja ya. Oke, yang selanjutnya adalah menyusun strategi. Nah, jadi seorang peternak ya, yang kita bahas ini adalah perjalanan ya, perjalanan seorang peternak yang mau ternakannya itu menghasilkan finansial yang untuk mencukupi keluarganya, tentunya tidak asal produk saja ya. Yang pertama kita tahapnya asal produk, karena kita dasaran asal produk, pokoknya iso bedakne lanang wedok piye, asal produk piye. Nah, ini dasaran. Yang kedua adalah proses tahapan dalam menyusun strategi. Jadi gini teman, semua peternak ya, semua peternak itu punya strategi sendiri-sendiri. Tentunya strategi saya yuk tak bocor nih akhirnya. Kasihan juga teman-teman yang ternak akhirnya tumbang dan lain-lain ya. Dan strategi ini jarang orang melakukan. Nah, strateginya apa? Orang peternak itu harus punya step by step. Ya, misalnya gini. Strategi saya sendiri. Untuk tahun ini saya harus bisa online. Ya, online saya gimana, pelajari cara jual beli online. Untuk tahun ini saya harus punya sekian pasang target ya. Jadi strategi itu harus ada step by step dan harus surut. Nah, harus surut karena apa? Kenapa saya sebut pemasaran dulu, promosi dulu? Karena kelemahan sebuah perusahaan, kelemahan seorang wirausaha itu adalah di penjualan. Wes toh sampai nanti wae ketemu wong wirausaha, itu kelemahannya yang paling menonjol adalah di segi penjualan ya. Karena apa? Sekali kita lemah di penjualan, kita akan cepat jatuhnya. Tetapi ketika kita bagus di penjualan, meskipun ternakan kita masih tertatih-tatih, usaha kita masih tertatih-tatih, kita bisa sambil ya, sambil melantai jualan punya teman, masih bisa kita lakukan. Tetapi kalau penjualan kita sudah susah, karakter kita sudah tidak dibaca di dunia online, tentunya ini akan sedikit merepotkan perjalanan peternakan kita ya. Tentunya gini teman, dalam jual beli ya, ini jual beli online, apalagi online dan itu, tentunya semua orang nggak akan menyukai kita. Ada yang suka, ada yang tidak. Ada yang nggak suka dengan karakter kita, ada yang tidak. Ada yang suka, ada yang tidak. Itu wajar. Dan kita tidak bisa memaksakan mereka untuk suka kepada kita. Itu hak asasi mereka. Cuma yang bisa kita lakukan adalah menata hati, pikiran kita, tetap fokus dengan tujuan kita ya. Karena saya sendiri sering dimaki-maki orang ya. Ya mungkin saya salah, mungkin. Tetapi memaki orang, menjelekkan orang
dengan alasan apapun itu tidak dibenarkan. Oke, itu prinsip saya. Jadi sekali saya itu dimaki orang, bisa muni-muni monggo, tetapi saya tidak akan meladeni dia, meladeni dalam segi apapun, dagang dan lain-lain. Bagi saya bukan market saya, biar mereka cari yang lainnya. Ya, karena saya tidak mau membebani pikiran saya dan hati saya untuk hal-hal yang tidak penting bagi saya. Ya, saya selanjutnya ya, jadi strateginya menyusun strategi. Jangan mudah terpatahkan dengan statement orang yang merendahkan kita, yang mencaci kita, karena semua itu pasti ada. Seorang nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu saja yang berdakwah luar biasa, makhluk terbaik di bumi. Itu saja masih, nah, apalagi saya yang hina ini kan, apalagi yang saya ini yang banyak dosa dan lain-lain. Wajar orang memaki saya, orang membuli saya, itu wajar, dan itu saya terima, insya Allah saya terima. Ya, saya pasrah kepada Allah. Kalau memang saya salah, ya mohon dimaafkan ya Allah. Tapi kalau mungkin mereka yang salah, ya mohon diberi hidayah. Ini terpaksa kantun jenengan pripun lah ngelek ini. Kula mboten wonten males. Nah, yang paling pahami lagi adalah pondasi awal ternak. Jadi ketika semuanya sudah sampai rangkum sedemikian rupa, masalah reproduksi sudah Anda pahami, strategi dagang sudah Anda pahami, ya, target sudah Anda pegang, Anda fokus masalah awal ternak. Ya, jadi semua ini masih awal. Ya, semua ini harus Anda kuasai bagi saya. Apa awal ternak? Awal transaksi dalam sebuah peternakan itu adalah penentu masa depan kita juga. Karena mau tidak mau, disadari atau tidak, apa yang Anda lakukan ke senior Anda ketika Anda masih junior, nanti Anda pun akan mengalaminya di saat Anda sudah jadi peternak senior. Bahkan, sesuatu yang tidak Anda lakukan pun kadang dilakukan oleh junior-junior kita ketika kita sudah senior. Itu wajar dan itu umum. Ya, karena yang tidak umum itu adalah orang yang semuanya ya wong kabeh seneng awake dhewe mah umum. Nah, kalau ada orang yang suka dan tidak, itu wajar. Malah umum wis ngono, sing apik ya ngono. Ya. Nah, jadi awal pendak itu pondasi. Pondasi maksud saya gimana? Gini, teman. Ketika Anda masih junior, sering cari materi yang bagus dan lain-lain, tapi harganya yang rendah, harga yang murah, itu pun nanti akan terjadi kepada Anda ketika Anda senior, ya. Saya pun mengalami biasanya. Padahal dulu ingat saya itu beli materi itu yang manut peternak. Dulu kalau nggak percaya, Anda datang ke Madiun, ke Mas Anang, ya, ke Mas Fajar, peternak caruban peternak besar sana. Dan peternak senior-senior mana yang pernah saya datangi? Ya, pernah saya datangi. Itu ketika saya membeli materi gimana? Anda tanya ke orangnya. Ya, Anda tanya ke orangnya. Nggak usah ke saya. Kalau ke saya nanti dikira gawe-gawean itu. Nah, itulah kenapa saya masih teguh sampai sekarang. Jadi, kita transaksinya itu ya ridho bididen. Saling seneng, saling suka. Ya, saling ridho. Kalau Anda awal ternak saja, transaksinya amburadul, ya selesai. Secara ruhaniyah, peternakan Anda juga akan susah untuk berkembang, susah untuk maju. Meskipun Anda kelihatan besar, cuma tumbang dan majunya akan sangat riskan. Riskan tumbang, majunya susah. Oke? Yang selanjutnya adalah target utama. Jadi dulu saya itu gini, teman. Ternak itu karena posisi saya itu memang keuangan mepet. Rumah saya itu sebelum saya ternak Mojopahit ini, teman. Kalau teman-teman yang lain yang pernah main ke sini di tahun 2000-an, 2010-an, 2020-an ya, baru 2018 ke atas lah main ke sini, 2019 atau 2020 main ke sini. Itu lihat rumah saya dulu mungkin neratap loh. Omahku ini doyong, welek arek ambruk. Nak udan aku bingung ngiyup. Ya, nak udan aku bingung ngiyup. Nah,
Makanya saya punya target yang paling saya fokuskan adalah saya harus punya rumah. Itu target yang paling saya utamakan. Karena apa? Kalau berteduh saja saya susah, makanya semuanya akan susah ya. Dulu rumahku sampai bocornya sampai parahnya teman. Itu kalau angin ribut, angin campur udan, bingung golek ndosong. Padahal itu di dalam rumah. Ya, ada di kamar saja. Itu yang atapnya saya kasih banner bekas. Disitulah saya dan anak-anak saya bersembunyi dari hujan. Oke teman, semoga bermanfaat. Ada salah kata mohon dimaafkan. Enek wong wis ngene iki gak iso nyusun kata-kata, kurangnya pengalaman sekolah, kurangnya pergaulan, wis enek ngene iki. Kalau ada salah sekali lagi mohon dimaafkan. Oke, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari saya sendiri. Salam ngikutut sapa patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratu Alon, anak wedok turu.